Kisah ini berasal dari temanku yang menceritakan kisahnya secara langsung kepadaku beberapa waktu yang lalu. Sebut saja nama temanku Herman. Ia merupakan orang pendatang di tempat aku tinggal. Ia di sini membuka usaha toko pakaian berdua dengan sepupunya. Kebetulan kios yang ia sewa berada di dekat rumahku. Awal dia buka usaha berjalan lancar seperti biasa, belum ada gangguan dari makhluk supranatural. Tetapi setelah usahanya berjalan lebih kurang 6 bulan, dia mulai merasakan hal-hal yang berbeda, berupa gangguan dari makhluk supranatural. Seperti dia merasakan ada yang melihat atau mengawasi dia pada saat buang air kecil ataupun besar, pada waktu tengah malam, serta mendengarkan suara aneh seperti tertawa ataupun suara menangis yang terseduh-seduh. Sekedar informasi, tempat kios yang Herman sewa berada satu halaman dengan rumah pemilik kios yang anaknya merupakan teman aku. Tepat di samping dan di belakang kios Herman terdapat 2 pohon mangga yang begitu lebat dan rimbun, yang apabila dipandang ke arah 2 pohon mangga tersebut bikin bulu kuduk berdiri. Di bawah salah satu pohon mangga terdapat ayunan milik si pemilik kios tempat Herman berjualan. Dan si Herman pernah bilang ke aku kalau ia pernah mendengar suara ayunan bergerak sendiri pada tengah malam, tetapi ia takut untuk melihat siapa yang menaiki ayunan tersebut. Dan juga ukuran kios tempat Herman berjualan tidak terlalu besar. Ia tidur di dalam berdua bersama sepupunya, dan letak kamar mandinya berada di luar, terpisah dengan kios dan bersebelahan dengan salah satu pohon mangga yang rimbun. Karena sudah sering mengalami hal yang aneh, Herman menganggap itu biasa saja. Tetapi pada suatu hari ada sesuatu kejadian yang membuat Herman tidak pernah melupakannya. Malam hari, sekitar pukul 11 malam, ketika ia sudah menutup jualannya, ia selalu duduk di ayunan yang berada di bawah pohon mangga untuk menelepon pacarnya yang berada di kampungnya. Ketika itu Herman sendirian duduk di ayunan, sedangkan sepupunya keluar pergi membeli rokok. Lagi asik-asiknya Herman menelepon pacarnya, ia merasakan sesuatu yang aneh
Lehernya seperti ada yang meniup. Sontak ia merasa terkejut dengan apa yang ia rasakan. Perlahan ia memutarkan kepalanya ke arah belakang untuk melihat siapa yang meniup lehernya tadi. Ia melihat tidak ada orang di belakangnya. Seketika ia merinding, lalu tanpa pikir panjang Herman berlari langsung masuk ke dalam kiosnya sambil menutup pintu. Selang beberapa menit, sepupunya kembali. Lalu si Herman menceritakan apa yang barusan terjadi kepada sepupunya. Sepupunya hanya tersenyum dan mencoba untuk menenangkan suasana agar Herman tidak memikirkan apa yang barusan ia alami. Mendengar ucapan dari sepupunya, Herman langsung kembali lagi ke ayunan dan menelepon pacarnya. Sedangkan sepupunya bernyanyi sambil bermain gitar di dekat Herman. Setelah Herman selesai menelepon, ia mengajak sepupunya untuk keluar menggunakan sepeda motor ke kota sambil mencari makan. Dan mereka langsung masuk ke dalam kios dan langsung tidur. Tidak berapa lama mereka tertidur. Sayup-sayup sepupunya mendengar suara dari atas ruangan fitting room. Kebetulan fitting room di tokonya Herman terbuat dari besi dan dibentuk setengah lingkaran. Lalu dipasangkan tirai dan ada cangkolan dari besi untuk mengaitkan tirai ke besi yang berbentuk setengah lingkaran. Semakin lama suaranya semakin terdengar jelas dan kuat. Lalu sepupunya membangunkan Herman untuk mengetahui suara apa yang mereka dengarkan. Alangkah terkejutnya mereka berdua melihat ke atas ruangan fitting room tempat suara itu terdengar. Sesosok kuntilanak sedang duduk di atas sambil memainkan tirai tersebut.
Sosoknya sangat menyeramkan. Rambutnya berantakan dan menggunakan gaun berwarna putih yang sudah kusam. Sontak mereka berdua bangun dari tempat tidur, lalu membuka pintu belakang kios dan lari keluar kios. Mereka berdua lari ke arah rumah Om Har. Om Har merupakan salah satu dukun di kampung. Sesampainya di rumah Om Har, mereka menceritakan apa yang sedang mereka alami barusan kepada Om Har. Mereka bercerita bahwasannya mereka melihat sesosok kuntilanak berada di dalam kios mereka. Lalu mereka kembali ke kios sambil ditemani oleh Om Har. Sesampainya di sana, Herman bercerita kepada aku. Om Har memulai membaca sesuatu kalimat di atas sebuah gelas yang berisikan air putih. Lalu mereka disuruh Om Har untuk menyiramkan air tersebut di sekitar kios mereka agar mereka tidak diganggui oleh sosok kuntilanak itu lagi. Walaupun sosok kuntilanak itu tidak mengganggu mereka lagi, tetapi Herman masih sesekali mendengarkan suara aneh di sekitaran kios mereka. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Herman memutuskan untuk menutup kios tempat jualannya dan membuka usaha pakaian di kampung halamannya.